Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seneng Sinau dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat ya dan dilancarkan dalam ibadah puasanya. Baik, di sini kami kembali lagi memberikan sebuah informasi yang menarik seputar jubah tentunya. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan tanda lonceng. Jubah menjadi tanda orang yang telah haji dan memiliki ilmu tinggi. Ia juga menjadi pakaian perang untuk melawan penjajah dan kini menghajar kemaksiatan. Nah, tahukah kalian asal-usul jubah? Di masa lalu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan aturan ketat soal pemakaian jubah atau pakaian bergaya Arab. Pakaian ini diasosiasikan dengan orang-orang yang pulang beribadah haji di Mekah, yang kerap menjadi penyebab keonaran. Dalam berbagai pemberontakan dan peperangan besar maupun kecil di Hindia Timur, Belanda dihadapkan pada masyarakat yang memakai jubah panjang putih dengan serban di kepala. Mereka juga mempropagandakan cara hidup Puritan, melarang perjudian, minuman-minuman beralkohol, menghisap opium dan tembakau, dan semacamnya. Dalam gelombang propaganda anti VOC pada 1670-an di Banten, banyak orang meninggalkan pakaian Jawa dan memakai pakaian Arab. Tulis Kis Panjik dalam sarung, jubah, dan celana. Penampilan sebagai sarana pembedaan dan diskriminasi yang termuat dalam outward appearance, trend, identitas, kepentingan. Salah satu lawan tangguh Belanda adalah Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa. Dalam Badat Diponegoro disebut Pangeran Diponegoro pergi ke medan perang dengan mengenakan pakaian berupa celana, jubah, dan penutup kepala berwarna putih. Pada kesempatan-kesempatan lain, dia mengenakan pakaian hitam dalam gaya Arab dan serban hitam atau hijau, terlebih setelah dia mengundurkan diri dari kehidupan istana dan mengembara ke pedesaan. Menurut Jik, masa itu seiring kepopuleran Wahabi di Mekah, kalangan ulama memang kerap menggunakan busana jubah dan serban. Nanang Takik, dosen Fakultas Usuluddin dan Falsafat Universitas Islam Negeri Jakarta, mengatakan pemakaian jubah sebagai pakaian perang untuk menunjukkan siapa kami dan siapa kamu. Jika Pangeran Diponegoro dan pasukannya mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai Belanda, berarti tak ada bedanya. Kenapa jubah? Karena kalau sarung pasti ribet, kata Nanang yang juga mengajar di jurusan Falsafah dan Agama Universitas Paramadina. Selain Diponegoro, Imam Bonjol juga memimpin perang Padri dan pasukannya juga mengenakan pakaian gaya Arab serba putih. Kaum Padri seperti juga kaum Wahabi di Arab menekankan pada pelaksanaan ajaran-ajaran Islam secara ketat. Dalam hal pakaian, mereka mengharuskan perempuan memakai kerudung dan laki-laki mengenakan pakaian putih bergaya Arab. Dari sinilah muncul istilah kaum putih. Menurut Nanang, jubah atau pakaian gaya Arab kali pertama diperkenalkan di Nusantara oleh para pedagang Arab. Selain itu, orang-orang pergi ke Mekah untuk berhaji dan menuntut ilmu agama kembali ke Nusantara dengan mengenakan pakaian jubah. Tahukah kalian bahwa jubah di sini sebagai petanda dan penanda orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, kata Nanang. Menurut Jik, pada abad ke-19 ketika perjalanan haji ke Mekah masih merupakan perjalanan yang panjang dan berbahaya serta relatif sedikit orang Indonesia yang mampu melaksanakannya. Mereka kembali dari perjalanan suci tersebut biasanya mengadopsi pakaian gaya Arab, kala itu disebut kostum Muhammad dan serban. Di tanah suci mereka memupuk sikap anti kolonialisme.
Snach Hargonech, seperti dikutip Martin van Bruynesen dalam Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci, orang Nusantara naik haji mencatat bahwa orang-orang dari seluruh Nusantara membicarakan perlawanan Aceh terhadap Belanda. Mata mereka dibuka untuk melihat penjajahan Belanda, Inggris maupun Perancis atas bangsa-bangsa Islam. Para haji hidup dalam suasana anti kolonialisme. Pemberontakan petani Banten 1888 jelas diilhami pengalaman tokoh-tokohnya ketika mereka berada di Mekah. Karena citra itu, Belanda menganggap para pemimpin Muslim adalah penghasut dan pembuat onar. Belanda pun menerapkan sejumlah kebijakan untuk membatasi pengaruh mereka. Munculnya ketentuan tahun 1825 dan 1831 yang mewajibkan mereka ingin menunaikan ibadah haji dari Jawa dan Madura untuk mendapatkan paspor khusus dengan biaya yang luar biasa mahal dan denda yang tak kalah besar bagi yang tak mengikuti aturan. Aturan itu tak berjalan efektif, jumlah jamaah haji tetap meningkat. Kemudian pada tahun 1859, serangkaian peraturan lebih lanjut diperkenalkan di wilayah-wilayah jajahan Belanda dan tetap berlaku sampai akhir abad ke-19. Menurut William R. Robb dalam Islam di Asia Tenggara dalam abad ke-19 yang dimuat dalam buku Antologi Perspektif Islam di Asia Tenggara, alasannya tak jelas, tapi berkaitan dengan kekhawatiran atas simbol-simbol prestisius, pemenuhan ibadah haji, khususnya gelar haji dan pakaian gaya Arab yang dikaitkan dengannya. Jamaah haji harus punya sarana yang mencukupi untuk menyelesaikan ibadah haji dan biaya bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan ketika mereka kembali, mereka harus memenuhi pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah mereka benar-benar pergi ke Mekah atau tidak. Jika lulus ujian, mereka akan menerima sertifikat yang mengizinkan mereka berpakaian seperti layaknya seorang haji. Jika tidak lulus, kaum muslim tak bisa menyebut diri mereka dengan nama haji dan mengadopsi kostumnya tulis cik. Jubah tak hanya menjadi pakaian perang melawan penjajah Belanda, tapi juga menjadi semacam pakaian tempur dalam perlawanan terhadap lingkungan non-muslim atau masyarakat muslim setengah hati. Cara berpakaian Islami ini sering ditafsirkan oleh orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Timur, Eropa Baru, atau orang-orang Amerika sebagai salah satu dari ciri kebangkitan Islam. Pemerintah Orde Baru menafsirkan sebagai sentimen-sentimen Islami. Kini, terutama setelah reformasi, jubah dapat dipakai oleh siapa saja loh, bahkan oleh kelompok yang menampilkan wajah Islam yang sangar dan penuh kekerasan. Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah, menyebut mereka preman berjubah. Baiklah, itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga menambah wawasan kita mengenai seputar jubah ya. Tentunya sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua dan lancar terus ya untuk puasanya. Terima kasih, sampai jumpa.